Shalom, haleluya. Selamat malam sahabat-sahabat Miracle TV, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Sharing Your Testimony dari Miracle TV. Luar biasa ya. Kami harapkan pada malam hari ini sahabat-sahabat Miracle TV semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan. Luar biasa. Pada malam hari ini sahabat-sahabat kita mendatangkan tamu yang spesial. Beliau adalah seorang manajer di salah satu BUMN dan juga adalah seorang ketua Yayasan Menorah Kemuliaan Bangsa, Wadah Pergerakan Penginjilan. Luar biasa. Dari tamu yang kita undang pada malam hari ini akan berbagi dengan kita kesaksian yang luar biasa dan sharing yang akan menguatkan kita dan akan memberkati kita luar biasa. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat bisa membagikannya di grup-grup rohani ya, atau di beranda sahabat-sahabat untuk kita saling menopang, kita saling memberkati dan kita saling mendukung agar supaya setiap sharing your testimony dari program Miracle TV ini bisa banyak memberkati orang-orang di luar sana. Ya, baik, kita akan menyapa tamu kita pada malam hari ini, Pak Stanley Mangirongkonda. Shalom Pak Stanley, apa kabar? Shalom Pak Frankie, kabarnya baik luar biasa. Apa Amin. kabar Pak Frankie? Luar biasa, puji Tuhan, kabar baik, senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Luar biasa. Baik Pak, seperti biasa, sebelum kita membuka program kita pada malam hari ini, kita biasanya membuka dalam doa Pak. Jadi sebelum kita masuk ke topik yang luar biasa ini, topik kita pada malam hari ini adalah karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, saya akan membukanya dalam doa Pak Stanley. Nanti sebentar kita gantian, Pak Stanley bisa tutup dalam doa. Baik ya? Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami bisa berkumpul kembali dalam suatu room virtual, sharing your testimony, untuk mendengar kesaksian yang luar biasa dan sharing firman Tuhan yang luar biasa. Malam ini kita akan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon agar multimedia yang kami gunakan, baik di tempat kami di Miracle TV maupun di tempatnya Pak Stanley, semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga dengan koneksi internet yang kami gunakan, agar semuanya juga dapat berjalan dengan baik. Urapi kami dengan Roh Kudus, terlebih lagi kepada narasumber kita pada malam hari ini, agar beliau dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu dan dapat berbagi, sharing kesaksian pada malam hari ini untuk memberkati banyak orang. Kami membuka acara kami pada malam hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik. Amen. Pak Stanley, sebelum kita masuk ke topik yang menarik sekali ya dengan sharing Bapak pada malam hari ini, mungkin sedikit saja Pak untuk melengkapi perkenalan dari saya. Mungkin ada yang kurang ya, belum lengkap. Mungkin Pak Stanley bisa tambah sedikit perkenalannya, atau ya sekarang masih single atau sudah berkeluarga ya, sudah memiliki berapa orang anak ya. Jadi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita di Miracle TV bisa mengetahui siapa narasumber kita pada malam hari ini. Silakan Pak. Siap, sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada Pak Frankie telah diundang di dalam sharing kesaksian atau firman di Miracle TV. Ini suatu kesempatan yang luar biasa. Saya percaya juga selama ini The Miracle TV telah jadi berkat bagi umat Kristen di bangsa ini. Dan juga berikut saya mau menyapa semua sahabat-sahabat Miracle dimanapun Bapak Ibu melayani, berdomisili, kiranya selalu dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan. Mungkin untuk perkenalan singkat Pak Frankie, seperti tadi disampaikan, saya memang bekerja di salah satu badan usaha milik negara, dan sekarang saya berdomisili di Kota Manado. Dan untuk sekarang saya telah menikah, berkeluarga, memiliki 2 anak. Yang pertama yang perempuan itu kelas 4 SD,
Yang satu itu cowok, Jevino itu kelas 2 SD, dan juga memang latar belakang juga pekerjaan memang di dunia marketplace, tetapi juga memang pendidikan juga mengenyam juga di dalam teologi ya, dan juga ekonomi, tetapi memang untuk pelayanan itu saya di Yayasan Menora Kemuliaan Bangsa. Itu yayasan apa, nanti tunggu sebentar, jangan kemana-mana, nanti mungkin saya dapat jelaskan sebentar Pak Franky. Apa sih yang yayasan ini bergerak dalam hal apa? Mungkin Baik, itu Pak Franky. iya luar biasa. Baik, terima kasih atas perkenalannya Pak Stanley. Ya, bagaimana keadaan sekarang Pak? Ini luar biasa ya, dapat menjaga kesehatan ya selagi bekerja dinas dan juga membagi waktu dengan pelayanan ya. Saya harap dan teman-teman kita juga berharap pada malam hari ini Pak Stanley tetap bisa menjaga kesehatan, fit, stamina yang luar biasa ya. Karena selain bekerja tentunya untuk keluarga, tetapi juga menjalankan misi dari Tuhan. Luar biasa. Baik Pak, kita tidak perlu berlama-lama lagi Pak, kita langsung masuk ke topik yang luar biasa. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, mungkin Pak sebelum masuk ke topik ini, adakah Bapak mau berbagi sedikit kesaksian dengan sahabat-sahabat yang luar biasa pada malam hari ini Pak, untuk mendengar kemuliaan Tuhan dari Pak Stanley. Silakan Pak. Siap, terima kasih Pak Franky. Untuk kesaksian pribadi, secara pribadi, saya itu waktu SMP, itu memang sudah mulai digelisahkan atau ada pertanyaan-pertanyaan di pikiran tentang Tuhan, tentang surga dan neraka, itu ada di pertanyaan itu mulai memang dari anak-anak SMP. Dan memang terus terang Pak Franky, saya sejak SMP sudah baca itu buku-buku berat tentang akhir zaman, dan kitab pertama yang saya baca itu tentang Wahyu. Tetapi memang secara usia waktu itu saya belum mengerti, dan memang secara pribadi ada dua momentum, ada dua kairosnya Tuhan di mana saya berbalik, yang saya bertobat. Yang pertama sebenarnya itu waktu tahun 2002. Jadi 2002 itu saat itu di kelas 2 SMA. Jadi memang waktu itu saya mengalami ada sakit, dan saya cuma kebanyakan di rumah di dalam kamar, dan saya itu menonton sebenarnya hanya siaran ulang. Kalau Pak Franky ingat beberapa belas tahun yang lalu ada Ghost Studio. Pak Franky ingat televisi Iya siaran betul. Ghost Studio? Iya, masih Ya, ingat Ghost Studio, benar. ya, itu kan digembalakan atau diapa oleh Evelina Deak, Ibu Evelina Deak, dan juga oleh Pak John Hartman, reference John Hartman. Saya sebenarnya waktu itu cuma nonton kebanyakan siaran ulang. Cuma memang secara firman, saya percaya firman Tuhan itu kuasanya tidak terbatas ruang dan waktu. Walaupun siaran ulang saya di jamaat Tuhan. Dan waktu itu saya di jamaat Tuhan memang saya mengalami, saya secara pribadi saya mengaku dengan mulut, mengaku minta ampun kepada Tuhan. Itu yang momentum pertama saya bertobat, tetapi memang di pertama itu memang sangat penting di mana kita berkomunitas, atau sangat penting siapa yang membimbing atau kakak atau mentor kita. Secara waktu itu memang saya tidak ada bimbingan dari mentor, memang lebih ke pribadi, dan seringkali terus terang secara iman sering naik turun. Dan waktu itu memang pertobatan pertama memang lebih ke pertobatan Kristen bertobat yang belum menjadi dampak, yang belum berbuah, yang belum berdampak, tetapi memang lebih ke ada buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan ada, tetapi secara buah-buah untuk pelayanan itu belum. Nah, apa yang memang sebenarnya yang mengubahkan saya, yang betul-betul membalikan keadaan saya itu terjadi kurang lebih 6 tahun lalu. Jadi dalam suatu ibadah 3 minggu di gereja saya, ada seorang hamba Tuhan, dia sharingnya, sermonnya itu tentang Yusuf, tentang kisah Yusuf. Dan memang saat di tengah-tengah khotbah itu ada suara yang kuat. Itu tidak audible, tetapi kuat di hati, bilang seperti ini. Engkau akan kupakai seperti Yusuf. Engkau akan kupakai seperti Yusuf. Itu 6 tahun lalu, itu waktu saya usia 30 tahun, 6 tahun lalu. Hal itu memang menggelisahkan saya, tetapi sudah, jadi seiring waktu saya biasa saja. Tetapi setelah suara itu beberapa bulan kemudian, itu mulai proses yang saya alami itu lebih berat dibandingkan 30 tahun masa hidup saya sebelumnya. Di mana setelah itu
Tidak lama setelah itu saya mendengar vonis di mana ada anak kedua saya yang cowok yang sekarang kelas 2 SD, umur 7 tahun. Dia itu memang divonis dokter jadi berkebutuhan khusus. Jadi dia autisme. Jadi dia memang autisme. Secara pribadi waktu itu memang rasanya memang benar-benar seperti disambar petir, karena tetap namanya manusia, respon pertama itu kecewa dan juga banyak pertanyaan. Kenapa anak ini sebenarnya anak dinanti-nantikan. Anak dinantikan, dia anak laki-laki yang dinantikan. Karena nama anaknya itu, Pak Franky kalau saya mau share, itu namanya Jevinosen. Ya, Artinya Jevinosen itu adalah kado dari Tuhan. Artinya yang kedua yaitu berkat kemurahan Tuhan. Karunia dari Allah, itu arti namanya. Tetapi waktu saya dapat seperti itu, di mana dokter juga bilang untuk kecenderungan autisme itu seumur hidup akan ada, dalam arti secara sosial, secara kebiasaan dia tidak seperti anak-anak pada umumnya. Tetapi yang bisa dilakukan yaitu terapi atau untuk meringankan gejala, tetapi gejala akan terus ada. Secara pribadi memang itu saya agak susah terima. Saya terus berdalih, tanya dengan Tuhan, kenapa? Selama ini saya pikir hidup saya baik. Selama ini saya pikir hidup saya sudah taat. Tetapi seperti dengan arti namanya, berkat kemurahan Tuhan, kado dari Tuhan. Memang anak-anak inilah yang menjadi kado dari Tuhan. Karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Banyak hal-hal yang kita tidak mengerti sekarang, tetapi kita akan mengerti kelak. Setelah saya dengar suara itu dipakai seperti Yusuf, kemudian saya diproses beberapa kali itu. Yang pertama anak ini, vonis anak ini, memang awalnya secara pribadi saya mau bagaimana anak ini, saya minta, saya berpuasa berkali-kali, minta untuk anak ini mengalami mujizat Tuhan. Tetapi sampai sekarang anak ini 7 tahun, dia tidak pernah mengalami mujizat seperti yang harapan saya. Tetapi apa yang jadi yang saya dapat bahwa Tuhan ingin proses. Tuhan ingin kita melewati proses. Karena proses adalah cara yang terbaik, bahkan mungkin cara satu-satunya yang bisa mengubahkan kita. Yang bisa menghancurkan segala apapun belenggu, tugu-tugu, kesombongan yang ada di diri kita itu lewat proses. Saya lihat ada teman baik saya di kantor, teman kuliah saya yang dia mengalami mujizat yang luar biasa. Saya ingin seperti itu. Karena saya bilang, Tuhan, hidup saya lebih baik dari mereka. Tuhan, hidup saya jauh lebih taat dari mereka. Tapi kenapa? Tetapi Tuhan tidak pernah izinkan. Waktu itu dia mengalami autis, setelah itu ada beberapa juga terkait juga dengan masalah ekonomi, keluarga besar. Ada juga memang saya memang kurang lebih mengalami apa yang mungkin dalam skala yang jauh lebih kecil, mungkin cuma sekian persen. Jadi Yusuf alami, saya juga ada di fitnah, ada juga di fitnah dalam di kantor atau dituduhkan yang tidak benar, itu saya mengalami. Tetapi memang penyertaan Tuhan itu ada. Kesetiaan Tuhan itu selalu ada. Banyak hal-hal yang kita tidak mengerti, tetapi Tuhan terus proses. Setelah 30 itu, saya memang tidak mau melayani Tuhan. Tetapi akhirnya ada suatu waktu tahun 2017, waktu itu saya ke Israel. 2017 bersama istri. Waktu saya di sana, itu waktu di tepi Danau Galilea atau Danau Tiberias. Di situ guide itu bilang begini. Guide itu bilang begini, jumlah ikan yang ditangkap di jala yang hampir koyak itu, jumlah ikan adalah 153 ekor ikan. 153 ekor ikan di dalam bahasa Ibrani itu artinya Ani Elohim. Ani Elohim artinya akulah Tuhan. Akulah Tuhan yang membuat Petrus yang telah semalam-malaman mencari ikan, yang telah melakukan hal yang mustahil bagi Petrus. Ani Elohim. Ada beberapa konfirmasi saya dapat di sana, juga lewat proses-proses ini. Akhirnya saya tanya Tuhan, apa destiny saya? Apa destiny saya? Apa Tuhan mau untuk hidup saya? Karena terus terang Pak Franky, ada memang orang-orang, bahkan orang Kristen, yang sampai dia dengan tua, tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Atau bahkan tidak tahu Tuhan, destiny saya apa. Dan memang saya tanya Tuhan apa, ternyata memang saya juga memang ada pelayanan, baik di gereja, baik dalam persekutuan di kantor, saya ada pelayanan. Ternyata memang itu tidak cukup, Tuhan bawa sekarang ke pergerakan penginjilan. Nah, mungkin nanti saya cerita sebentar Pak Franky lebih jelasnya, lebih detail. Itu sih untuk awal pertobatan. baik.
sharing yang luar biasa ya, suatu kesaksian yang kita bisa belajar banyak bahwa meskipun apa yang kita harapkan, apa yang kita idam-idamkan tidak sesuai dengan mungkin apa yang terjadi realitanya ya. Tetapi memang secara manusia, Pak Stanley tadi mengatakan sedikit merasa kecewa. Tetapi jujur ya, yang saya lihat dari seorang sosok ya, dari Pak Stanley ini selalu bersukacita, selalu apa ya, saya merasa bahwa dimanapun kita bertemu atau dimanapun kita berbicara, berkomunikasi, selalu berbagi hal-hal yang positif, yang menguatkan dan memberkati. Nah, saya tidak pernah melihat suatu semangat atau suatu apa ya, yang putus asa. Saya tidak pernah lihat spirit itu. Yang saya lihat adalah tetap semangat terus, bahkan sampai sekarang ini ya, tetap melayani dan lebih dan lebih. Karena benar, Amin. ada rencana dan maksud tertentu Tuhan untuk kita mungkin bersabar, dan satu waktu kita yakin dan percaya bahwa mujizat itu bisa saja terjadi kepada siapapun, dan itu tetap kesempatan masih terbuka, dan kita harapkan agar semua tepat dan indah pada waktunya. Bukan begitu, Pak? Betul sekali Pak Frankie. Iya, luar biasa. Lanjut, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan, silakan. Iya, jadi memang setelah itu saya dapati memang Tuhan mau untuk saya lewati setiap proses. Tuhan mau saya untuk melewati setiap tangga, karena memang satu-satunya cara untuk buat kita lebih kuat, lebih mengenal pribadinya, itu di saat-saat seperti itu. Karena seringkali kita teriak di mana Tuhan, kita teriak tanya di mana Tuhan, lihat pergumulan rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, suami istri, apapun di mana Tuhan. Tetapi saya dapati seringkali Pak Frankie, bukan Tuhan yang pakai kita, tetapi kita yang pakai Tuhan. Saat keadaan tidak baik-baik saja kita tanya di mana Tuhan. Tetapi saat keadaan baik dalam perlindungan Tuhan, kita selalu lupa untuk Tuhan. Di mana seperti kita lupa Tuhan selalu ada untuk kita. Jadi Tuhan, bukan Tuhan pakai kita pakai Tuhan. Tetapi memang lewat proses, lewat doa, yang Tuhan tidak jawab sekaligus. Tapi benar seperti Pak Frankie bilang, itu pasti indah pada waktunya. Dan akhirnya memang saya tangkap panggilan itu. Waktu itu saya dalam Menora Kemuliaan Bangsa ini, yayasan ini awalnya memang ini bukan saya yang mendiri, ini bukan ide dari saya. Saya mendirikan bersama teman-teman 7 orang. Waktu itu oke, saya bilang Tuhan, kalau memang buka yayasan, waktu itu saya puasa selama 40 hari. Waktu ke 40 hari, di hari yang ke-12, itu saya dapat firman. Saya minta Tuhan, saya minta dasar firman-Nya di mana. Saya minta apa nama yayasan. Saya minta apa motonya, visi misinya apa. Di hari yang ke-12 itu Tuhan bukakan cuma tentang apa? Tentang Yesaya 60. Yesaya 60 dibilang kekelaman menutupi bumi, kegelapan dan sebagainya. Di situ katakan juga kalau kita baca seterusnya dalam Yesaya 60 katakan apa? Domba, kambing, nebayot dan kedar akan tersedia. Di situ juga katakan apa tentang lawatan Tuhan. Juga katakan tentang apa tentang bahkan ada orang-orang yang mengalami pembalikan ekonomi. Kelimpahan seberang lautan akan beralih kepadamu dan sebagainya. Ada lawatan Tuhan, ada bangkitnya pasukan orang-orang yang dipakai Tuhan sebagai pembawa pelawatan. Jadi secara visi, secara moto saya dapat. Akhirnya saya dapat motonya itu Arise and Shine. Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 1. Dan juga saya dapat lambangnya itu memang menorah. 7 kaki Dian, itu juga dari seorang teman yang juga dia penasihat di yayasan, dia kasih itu, saya konfirmasi juga, saya merasakan itu yang memang dapat logonya. Seiring waktu, awalnya memang yayasan ini lebih untuk ke sosial. Tetapi memang seiringnya jalan, ini lebih ke penginjaan jalanan. Ada sesuatu yang saya mungkin sharing Pak Frankie, memang waktu yayasan ini didirikan, kita ada 7 orang, ini 7 orang, dan itu memang 7 orang ini semua serba 7. Saya tak tahu ini konfirmasi atau apa, semua serba 7, didirikan 7 orang. Setelah itu kita tanda tangan akta notaris itu tanggal 3 Juli. Tetapi setelah saya cek di notaris, itu notarisnya tulis tanggal pendirian yayasan adalah tanggal 7 bulan 7. Dia 7 lagi. Bahkan dikasih lama itu 7 kaki Dian. Bahkan bayar di notaris waktu itu 7 juta. Jadi nggak tahu 7 ini apa, cuma semacam konfirmasi, tapi kita tahu apa arti 7 dalam Alkitab, kita sama-sama tahu, dan memang itu salah satu peneguhan. Tetapi memang sebelum yayasan ini memang ada pergumulan, ada hal yang saya pikirkan. Yang pertama,
Yang pendiri yayasan ini ada beberapa yang mulai mundur atau tidak aktif karena memang lebih ke awalnya lebih ke sosial, tetapi ke belakang ini lebih ke pergerakan penginjilan, lebih ke memang pemulihan Pondok Daud. Lebih ke sana ada beberapa orang yang kurang setuju. Dan juga memang akhirnya saya awalnya di sekretaris, tapi entah bagaimana pas di notaris itu diubahkan saya jadi ketua. Akhirnya saya awalnya itu saya memang nggak mau. Dan memang Tuhan di hati cuma bilang seperti ini, aku akan kirim orang-orang untuk membantumu. Karena kekhawatiranku itu sebenarnya itu dalam hal waktu, dalam hal dana, dan sebagainya itu menjadi kekhawatiranku ada. Tapi Tuhan bilang aku akan mengirim orang untuk membantumu. Dan bahkan ada beberapa orang yang saya panggil pertama, 2 orang pertama yang saya ajak, 2 orang yang pelayan bersama saya cukup lama, belasan tahun, akhirnya tinggalkan saya. Karena memang dia harus bekerja di tambang, di salah satu tambang Halmahera, dia salah satu kepala operasional, bahkan salah satu penasihat dia tinggalkan saya. Padahal salah satu inspirasi saya itu dari dia. Tetapi waktu di dalam 1 tahun pertama Menora Kemuliaan Bangsa, saya memang tidak terlalu mengintensifkan baik program Pak Frankie, dan memang masuk di tahun kedua saya mulai lebih lagi intensifkan program. Jadi memang Tuhan kirim orang-orang untuk menopang, Tuhan kirim orang-orang untuk menopang baik pendanaan maupun memang juga ada orang-orang yang memang sehati dengan saya yang sebagian besar itu anak muda. Mereka ini adalah ketua-ketua ministry, ketua-ketua penginjilan jalanan, juga ada juga pendoa-pendoa itu mereka yang dukung saya. Jadi memang Pak Frankie, kalau secara organisasi memang di sini kita ada divisi-divisi, ada divisi doa, divisi penginjilan, divisi pendidikan, divisi worship, juga secara struktur itu kita kurang lebih bersinergi itu ada 7 gereja, 7 ministry, tetapi itu sinergi yang lebih besar kita bersinergi dengan gereja-gereja, ministry, kubu-kubu doa, penginjilan itu kita bersinergi. Iya, Itu Pak secara Stanley, Pak organisasi. Stanley. Ini yang Pak Stanley terangkan ini sebagai Pak Stanley adalah Ketua Yayasan Menora Kemuliaan Bangsa, betul Pak ya? Biar Betul, Pak Frankie. sahabat-sahabat mengerti. Jadi sahabat-sahabat Miracle TV, Pak Stanley ini selain seorang manajer di salah satu BUMN, beliau juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Menora Kemuliaan Bangsa, yaitu wadah ini adalah wadah pergerakan penginjilan agar sahabat-sahabat tahu. Amen. Ya, sebelum Pak Stanley kita membahas lebih jauh mengenai yayasan ini, ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan masih di kesaksian tadi. Begini Pak, banyak orang kecewa ketika apa yang mereka harapkan tidak sesuai dengan realita Tuhan berikan kepada mereka. Jadi ada yang kecewa, ada bahkan sampai meninggalkan Tuhan. Itu yang kita lihat sekarang ini ya. Apalagi berbicara mengenai soal anak tadi. Nah, Pak Stanley, saya melihat Pak Stanley bangkit. Tidak meninggalkan Tuhan, tidak menyerah, tidak give up, tapi justru sekarang melayani, bahkan memiliki yayasan untuk wadah pergerakan Injilan. Nah, Ya. boleh saya tahu atau boleh kami tahu Pak, sharing di sini di Miracle TV, apa yang menjadi satu apa ya, semacam dapat dikatakan api roh itu yang ada di dalam diri Pak Stanley sehingga bisa bangkit dari kekecewaan itu Pak, agar supaya teman-teman juga yang mendengar bisa melihat suatu kesaksian yang luar biasa di mana ketika kita tetap berharap atau mengikuti apa yang kehendak Tuhan, maka kita tidak akan menyesal. Bagaimana itu Pak? Baik, luar biasa Pak Frankie. Ada kata klasik yang sering kita dengar sebagai umat percaya itu bersyukur. Tetapi bagaimana bersyukur, saya mungkin ingin cerita dengan melalui sebuah kesaksian. Ada seorang yang saya kenal, di mana dia orang yang secara ekonomi mapan dan juga lebih dari cukup. Beberapa minggu yang lalu dia meninggal. Istrinya ini meninggal. Saya lihat videonya di detik-detik sebelum meninggal, di mana dia memang karena vonis COVID, di mana susah sekali bernafas. Dan siapa yang saya lihat dari situ, jadi waktu itu seperti ini, suaminya waktu itu di rumah sakit ventilator habis. Tetapi dia bisa terima ventilator dengan bayar harga 300 juta, 200-300 juta. Dan akhirnya oke, saya siap bayar berapapun untuk ventilator. Yang penting saya sudah kasihan istri saya ini seperti ini, saya siap bayar. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu ventilatornya datang, tetapi akhirnya di detik itu sebelum pasang istrinya meninggal.
Apa yang saya pelajari pertama dari sisi bersyukur, seringkali kita lupa bersyukur kepada hal-hal yang di sekitar kita, yang sebenarnya telah kita terima, kita rasakan setiap hari. Mungkin kita terlalu fokus untuk janji-janji Tuhan. Kita terlalu fokus kepada pergumulan yang belum dijawab Tuhan. Tetapi kita sampai lupa begitu banyak hal-hal sekitar kita. Untuk harga sebuah nafas, itu dia bayar 300 juta untuk sebuah alat ventilator. Tetapi itu tidak cukup menyelamatkan di keadaan seperti ini. Bahkan ada pendeta aku bilang begini, seorang dokter, ahli bedah, dia bilang begini, seorang saja yang bisa buang air besar, mohon maaf, setiap pagi, itu sudah bersyukur. Karena banyak orang di sana yang dia harus pasang selang di bor untuk bisa buang kotorannya. Jadi saya mulai fokus kepada apa Pak Frankie? Saya tidak fokus lagi kepada kesembuhan anak saya, tetapi saya mulai fokus kepada hal-hal yang Tuhan sudah lakukan, bahkan di saat saya tidak menyadari. Berkali-kali Tuhan meluputkan dari kecelakaan jalan raya. Saat kita naik mobil, saat kita naik motor, itu berkali-kali. Ataupun begitu saat seperti COVID seperti sekarang ini. Mungkin di awal COVID banyak di antara kita pendengar sahabat Miracle yang kehilangan pekerjaan. Atau mungkin usahanya bangkrut. Mungkin itu tahun lalu. Waktu itu engkau begitu khawatir. Waktu itu engkau begitu takut apa yang harus kau makan. Bagaimana bayar cicilan, bagaimana bayar sekolah. Tetapi ingat tahun lalu waktu engkau khawatir, engkau terus ada sampai hari ini. Yang pertama Pak Frankie, memang bersyukur dan itu dimulai hal-hal kecil bahkan yang di sekitar kita sebenarnya itulah mujizat Tuhan yang besar. Yang kedua, apa yang saya dapat seperti ini Pak Frankie. Panggilan tertinggi atau panggilan termulia kita itulah menjadi abdi Allah. Itu menjadi budaknya Tuhan. Itu menjadi hamba Tuhan. Itu adalah panggilan tertinggi. Saya sebagai manajer di salah satu BUMN, panggilan saya utamanya bukan sebagai manajer, bukan sebagai PMN, tetapi sebagai abdi Allah yang Tuhan taruh di kantor ini. Ada teman saya, dia gunting, dia seorang pemangkas rambut. Apa yang terjadi? Dia tahu panggilannya sebagai abdi Allah, sebagai panggilan tertinggi. Saat dia gunting rambut orang, selama 15 menit itu setengah jam, apa yang dia kasih, itu disampaikan firman. Dan banyak orang yang bertobat dari situ. Ada juga orang yang sebagai dia pengemudi ojek online atau di go-car dan sebagainya, itu disampaikan firman. Jadi saya percaya, saya adalah seorang abdi Allah yang kerja sampingan, yang sambilan saya sebagai pegawai BUMN. Bukan sebagai pegawai BUMN yang kerja sambilan saya melayani, tidak. Karena apa? Karena apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kita cari, baik gaji, baik jabatan, di kantor pekerjaan, semuanya akan hilang. Bahkan rumah yang kita bangun dari gaji, apapun itu semua akan hilang. Tetapi apa yang kita kumpul, panggilan tertinggi itu saat bagaimana bawa jiwa mengenal Tuhan. Itu Pak Frankie yang mungkin dua alasan utama bagaimana saya bisa melayani. Luar biasa. Nah, ini sharing yang sangat memberkati sekali ini. Kawan-kawan, sahabat-sahabat Miracle, ketika kita mengalami permasalahan dalam hidup kita, ingatlah akan dua hal yang dibagikan oleh Pak Stanley. Pertama, kita harus senantiasa mengucap syukur. Bukankah memang di Alkitab juga mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan kedua adalah abdi Allah. Jadi selalu pekerjaan utama kita adalah melayani Tuhan ya. Side job itu adalah yang sekuler, yang duniawi, luar biasa. Jadi ketika kita mendahulukan Tuhan, maka akan ditambahkan semua. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Dan itu yang saya lihat dalam hidup Pak Stanley Mangirongkonda. Nah, sekarang Pak, kita akan berbicara mengenai satu yayasan yang Bapak pimpin Pak. Sebenarnya ini yayasan ini boleh Pak lebih bahasanya lebih apa ya, lebih awam agar teman-teman kita mengetahui misi dari yayasan ini ya, yang Bapak Stanley pimpin ini. Yayasan sekali lagi namanya adalah Menorah Kemuliaan Bangsa. Karena ada yang bertanya Pak kepada saya, apakah ini yayasan ini berhubungan dengan Israel? Jadi saya bilang nonton aja malam ini, kita dengar langsung dari Pak Stanley. Silakan Pak. Ya. Memang Pak Frankie ini terpanggil memang dari visi. Dari proses yang saya alami, terus visi yang saya dapat secara pribadi. Nah, waktu memang awal ini dibangun begitu banyak halangan, tetapi saya percaya jika ini memang agenda sorga pasti akan intervensi dengan segala kekurangan atau segala penghalang. Dan puji Tuhan Pak Frankie, jadi yayasan ini saya menaungi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sahabat-sahabat Miracle mungkin sempat lihat bagaimana dalam kurang lebih hampir 2 tahun
Sejak awal mula COVID, hampir 2 tahun itu ada penginjilan di Sulawesi Utara, itu di jalan, di pelabuhan, di pasar, bahkan di dalam mall, dan bahkan mereka ini telah pergi ke beberapa kota. Kemarin Pak Franky beberapa hari yang lalu tim kami dari Menora, divisi penginjilan juga itu baru balik dari Gorontalo. Jadi Gorontalo itu seperti yang kita tahu memang daerah hijau mayoritas, dan memang di sana luar biasa. Begitupun kita ke NTT, karena memang ada suatu fenomena Pak Franky yang saya lihat terjadi di Sulawesi Utara, di kota Manado, dan saya percaya ini bukan suatu yang kebetulan, di mana ada orang-orang yang mantan pelacur, mantan narkoba, mantan preman, mantan narapidana yang Tuhan pakai. Seringkali saat kita baca di Alkitab bagaimana Petrus, bagaimana Gideon, bagaimana Daud, seorang yang biasa saja. Seringkali Tuhan memakai orang-orang sebagai alatnya yang mungkin dunia anggap tidak layak. Tuhan memakai orang-orang yang dianggap dunia tidak layak, bahkan dipakai Tuhan sebagai sampah masyarakat. Tetapi Bapak Ibu, ada suatu hal yang saya pelajari, seperti bagaimana kita melihat seorang Paulus yang seorang preman. Tuhan bahkan bisa mengambil tabiat buruk. Tuhan bisa pakai tabiat buruk seseorang, bahkan seperti Paulus, keberaniannya, penganiayaannya, dia sebagai penganiaya, pembunuh, Tuhan bisa pakai hal itu untuk kerajaannya, untuk penuaian jiwa. Ini yang saya lihat kepada mereka, karena seperti ini Pak Franky, pertama saya belum secara aktif tergabung dengan mereka atau terlibat atau menaungi mereka, tetapi saya memang turut juga membantu, tetapi belum secara aktif. Tetapi apa yang saya lihat begini, secara fasilitas mereka sangat terbatas. Secara teologi banyak yang lebih pintar. Secara sumber daya, dana dan sebagainya mereka sangat-sangat terbatas. Tetapi apa jika itu mandat sorga, itu bisa jadi. Saat kita mungkin kita sebagai kita orang-orang yang mungkin dalam pekerjaan atau dalam gereja-gereja yang sudah mapan, saat kita melaksanakan suatu kegiatan KKR, mungkin tuh KKR kita sudah buat panitia 6 bulan sebelumnya. Kita cari dana apa, tapi mereka tidak. Mereka mulai dengan apa adanya yang ada pada mereka. Mereka memulai dengan segala keterbatasan. Bapak Ibu. Ada suatu gereja juga di kami ini, mereka ingin membuat seperti ini punya jalanan. Mereka sudah buat sebagainya. Waktu pembentukan panitia, itu tidak pernah sampai kerja. Kenapa? Mereka saling berdebat, siapa yang nanti khotbah? Siapa yang nanti bawa sound? Akhirnya tidak jalan, tetapi mereka ini setelah keterbatasan, mereka yuk jalan. Ada toa pakai, bahkan ada yang sampai di bus. Karena saat penginjilan di bus, itu kan orang nggak bisa kemana-mana, apalagi perjalanan jauh. Mereka dengan segala keterbatasan itu mereka turun. Dan mereka kebanyakan adalah orang-orang yang pernah mengalami maut. Orang-orang yang hampir mengalami kematian. Jadi saat penginjilan, apalagi di kondisi PPKM seperti sekarang, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ada sekarang video seperti ada di Portland, di Detroit, di Amerika, ada penginjilan di mana-mana. Tetapi kalau lihat di video itu, bagaimana mereka disiram dengan dikasih gas air mata, di ludah, mereka juga mengalami itu. Baik di ludah, dikatakan orang-orang aneh, dikatakan orang-orang gila, dikatakan orang-orang yang melawan pemerintah. Karena apa? Karena roh antikris. Karena spirit antikris ini ingin menghentikan penyembahan kepada Allah di gereja-gereja, di gedung-gedung. Tetapi Tuhan melakukan bagaimana sekalipun ada keterbatasan, tetapi pujian, penyembahan, firman itu harus terus disampaikan. Spirit antikris yang bekerja di akhir zaman tidak bisa menghentikan. Makanya Tuhan pakai orang-orang ini yang nggak takut, walaupun polisi tangkap, untuk ditangkap karena mereka melawan PPKM, dilarang beribadah, mereka tidak takut, mereka tetap turun. Mereka juga tidak takut, tidak ada uang, karena mereka sudah biasa hidup tidak ada uang. Tuhan pakai orang-orang yang mungkin dianggap orang tidak layak, tapi Tuhan pakai kepada mereka. Dan apa juga saya yang dapati kepada mereka, bagaimana kehidupan masa lalu mereka sebagai preman, itu dalam hal solidaritas. Sebagai preman solidaritasnya tinggi. Dan sampai sekarang memang solidaritas mereka juga tinggi. Dan mereka sekarang terbagi dalam beberapa kelompok. Mereka melakukan, ada yang ke NTT, ada yang ke Toraja. Ini mulai saya percaya ini akan menyambar. Mungkin itu Pak Franky. Ada juga program-program yang nanti saya akan sampaikan sebentar jika bisa waktu. Saya akan berbagi layarnya, tetapi sebelum saya berbagi share screen ya, benar itu apa yang dikatakan tadi. Memang pelayanan ini memang mereka berani, mereka militan untuk turun-turun ke jalanan ya. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol dengan salah seorang hamba Tuhan yang sudah bertobat ya. Kebetulan saya menonton kesaksiannya. Jadi
ada pertanyaan yang ditanyakan begini, apa Bapak tidak takut gitu ya kalau pergi menginjil terus diancam gitu ya? Dia memang mantan preman dahulunya. Terus diancam, ditakut-takuti ya atau gimana lah ya? Ada resiko di situ dengan keselamatan. Si Pak Pendeta hanya jawab begini. Dulu waktu saya preman, saya belum bertobat, saya sudah tidak takut mati. Masa sekarang saya ikut Yesus, saya jadi takut gitu ya. Jadi jawaban itu yang diberikan secara spontan dan secara simple dikatakan itu membuat kita juga bangkit. Bukan berarti kita mau melawan maut, bukan. Tetapi yang kita mau ambil spiritnya, spirit dari dibalik statement itu bahwa dengan mengenal Yesus harusnya kita lebih berani. Tetapi luar biasa Pak Stanley. Saya akan berbagi share screen ya yang yayasan dari Bapak pimpin ini dan beberapa kegiatan yang dilakukan. Oke, saya coba share screen Pak ya. Bentar. Apa bisa Pak kelihatan dari situ? Bisa. Bisa Ada. ya. Baik, Ini saya akan ke kegiatan share screen ya. Sebentar Pak. Ya, boleh diceritakan sedikit Pak di balik gambar ini atau foto ini kegiatan apa ini sebenarnya ini Pak? Itu mungkin ada bisa di minimize, ada judulnya Oh iya di betul. atas. Ya, enggak apa. Di atas dia. Sulut bermasmur. Ya, ya. Ini Betul ya, sulut saya bermasmur. Ya. betul Pak Frankie. Ini saya perlu jelaskan, ini memang sebelum penginjilan di Gorontalo, ini kegiatan yang kami lakukan. Pak Frankie, ini saya sampaikan ini 31 Juli, tetapi kita siapkan ini 4 hari sebelumnya. Oke. Jadi Pak Frankie perlu tahu, waktu tanggal 5 Juni, kita ada melaksanakan event, itu 3 event. 2 kali di kantor wali kota, dan acara puncaknya itu di salah satu kawasan di kota Manado, itu kurang lebih 2.000 anak muda hadir di sana. 2.000 ya anak muda luar biasa Pak. Iya, itu event itu saya tahu event anugerah Tuhan, karena tidak mungkin kita dapat izin di kondisi seperti itu. Ya. Bahkan Pak Frankie jam 12 siang saja di event kita jam 4 itu yang 5 Juni, jam 12 siang saja kita tidak ada uang untuk melunasi biaya sound. Karena yang dari yang vendornya itu bilang kalau tidak lunasin saya tidak bisa buka sound ini, saya tidak bisa operasikan. Tapi puji Tuhan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Waktu itu 2 bulan lalu. Setelah itu sebelum kegiatan ini saya tanya Tuhan dalam hati Tuhan, kegiatan lalu itu luar biasa bagaimana Tuhan bekerja. Setelah ini apa? Dan akhirnya saya bersama teman-teman, ada juga hamba Tuhan dari Bandung yang juga menguatkan saya, juga mendorong, kita bikin kegiatan Sud Bermasmur. Jadi Sud Bermasmur ini awalnya sebenarnya cuma di 9 titik penginjilan jalanan. Jadi turun di jalan. Tetapi akhirnya jadi 27 titik. Setelah 27 titik ini, Pak Frankie luar biasa. Saya barusan dengar tadi, saya telepon yang seorang hamba Tuhan, dia pendoa kota, dia kenal baik juga gereja, kubu-kubu doa, dia bilang dia hitung. Itu yang ikut bersama kita bukan lagi 9 titik penginjilan, bukan lagi 27 gereja ministry, tetapi 200 lebih titik. Itu dia yang hitung, bukan saya yang hitung. Karena memang akhirnya bagaimana roh Tuhan bekerja, saya hanya menyampaikan kepada beberapa hamba Tuhan, yang teman-teman kami mereka respon. Tetapi di antara mereka, ada yang mereka sampaikan kepada teman mereka, relasi mereka. Di relasi ini mereka terus sampaikan. Bahkan ada dari Kawanua di Amerika, itu mereka sampaikan. Mereka kita ikut. Ini orang-orang yang kita nggak kenal, saya nggak kenal. Akhirnya apa? Saya percaya memang, jika memang rencana Tuhan, Tuhan yang akan melakukan bagian-bagian yang kita tidak mampu. Tuhan yang akan menyelesaikan bagi kita. Dan itu Tuhan bekerja. Dan apa yang terjadi waktu itu, Pak Frankie, waktu 31 Juli itu kita itu akan mulai serentak jam 4 sore. Jam 2, tiba-tiba jam 2 siang, itu kota Manado, seluruh kota Manado, utara, selatan, timur, barat itu diliputi dengan awan gelap yang tebal. Tetapi apa yang terjadi? Waktu itu dalam grup saya sampaikan, ayo doa, terus deklarasi. Tiba-tiba jam 3, itu tiba-tiba langit terbuka. Seperti awannya itu kayak disapu. Luar biasa itu Pak ya. Memang saya, amin.
Dan itu memang salah satu bukti bahwa Tuhan turut bekerja, bahwa malaikat Tuhan turut bekerja. Dan apa yang terjadi waktu itu, akhirnya ini seperti sebuah gelombang. Saya percaya ini awalnya dari Manado ke Sulawesi Utara dan juga ada beberapa kota, bahkan di luar itu ikut. Saya percaya ini hanya remah-remah, ini hanya awalnya, tetapi yang ingin kita lakukan adalah suatu gerakan serentak di antara orang-orang percaya. Dua orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Apalagi ada banyak anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang punya kerinduan yang sama untuk penuaian jiwa terjadi, untuk lawatan Tuhan terjadi, untuk pemulihan ekonomi. COVID ini berhenti, pasti ada sesuatu yang akan terjadi dengan dalam waktunya Tuhan dan caranya Tuhan. Jadi apa yang kami inginkan bersama itu ada suatu gelombang. Dan yang kedua bukan tentang seberapa banyak titik, tetapi tentang kesatuan hamba-hamba Tuhan, kesatuan gereja-gereja Tuhan. Tidak cukup bagi Indonesia hanya seorang gembala. Tidak cukup hanya seorang Pak Gilbert, Pak Philip Mantova, tidak cukup. Tidak cukup hanya seorang penginjil, seorang Jokowi, tidak cukup. Kita perlu bergandengan bersama karena setan, si jahat berusaha bikin kesatuan hati kita itu hancur. Bikin kita berpecah. Karena dia tahu salah satu cara terjadi lawatan bagaimana hamba-hamba Tuhan gereja Tuhan itu bersatu, punya kerinduan yang sama. Makanya Tuhan adakan kegoncangan. Tuhan adakan goncangan seperti ini karena memang saat kita berdoa, Tuhan berhenti COVID, tetapi mungkin cara kerja Tuhan justru lewat kegoncangan, justru lewat COVID, maka kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kepada Tuhan, maka itu terjadi sesuatu pekerjaan. Lawatan Tuhan. Itu Pak Franky. Luar biasa. Sebelum kita ke slide 2, biar tidak terputus, saya mau tanya Pak, berarti kalau saya lihat ya, apa yang terjadi saat ini, memang kita semua tidak mengingini terjadi pandemi, ya. Tetapi ini merupakan kejadian yang seizin Tuhan. Tetapi kita lihat, apa yang terjadi sekarang ini, terjadi sesuatu kekuatan baru ya, yang mana orang-orang itu bisa bersatu. Baik itu terjadi dalam penginjilan, baik itu penginjilan di jalan, penginjilan lewat multimedia. Kita melihat gelombang-gelombang orang yang diselamatkan ya lewat media juga luar biasa. Di jalan-jalan juga mereka menginjil juga luar biasa. Nah, apakah betul itu Pak? Memang itu yang terjadi sekarang ini. Akhirnya kita tidak disekat-sekat oleh agama A, agama B, agama C. Tetapi kita bersatu, membawa satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Betul itu Pak ya, kira-kira? Betul Pak Franky. Kalau kita baca Yesaya 43:18 katakan begini, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dan hujan akhir, apa yang terjadi itu akan lebih dahsyat dari apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 2. Kita melihat bagaimana dalam Azusa Street 1906, bagaimana Tuhan juga pakai orang-orang biasa. Tuhan juga pakai orang-orang biasa juga dalam Petrus, tetapi Tuhan juga pakai orang-orang seperti Apolos yang memang orang yang mengerti tentang teologi, seperti juga Paulus juga walaupun dia seorang penganiaya, dia juga orang yang mengerti tentang teologi. Dan juga memang Tuhan pakai cara yang benar baru, penginjilan jalanan, begitupun juga banyak orang yang dijamah seperti lewat apa yang program-program The Miracle TV, lewat YouTube. Dan memang salah satu cara Tuhan untuk Injil sampai ke seluruh manusia itu juga memang lewat media sosial, lewat juga YouTube seperti ini. Bahkan juga mereka penginjilan mereka juga siarkan secara live. Jadi kita jangan membatasi cara bekerjanya Tuhan. Dan memang untuk mereka ini seperti Pak Franky katakan, memang di balik kegoncangan ini Tuhan mengerjakan sesuatu. Saat kita baca Yesaya 60 itu dimulai dengan begini, kekelaman dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Saat kita baca Yoel 2 dimulai dengan ini, hari gelap gulita, hari hitam pekat. Saat kita baca Yoel 1 katakan begini, ini yang terjadi sekarang ini. Korban di dalam rumah Tuhan berhenti. Yoel 1. Di Yoel 1 katakan begini, para imam dan pelayan Tuhan meratap. Karena apa? Karena anggur, gandum, minyak menipis bahkan sudah habis. Itu yang terjadi. Tetapi jangan memang terjadi seperti hari ini, makanya Tuhan sedang buat kegoncangan bagaimana Injil tidak cuma sampai di dalam tembok gereja. Dalam arti di gereja tetap Tuhan bekerja, lewat hamba-hamba Tuhan di gereja Tuhan bekerja luar biasa, tetapi Tuhan mau itu karena mereka di pelabuhan. Saat mereka di pelabuhan, saat mereka di jalan, di situ ada tukang-tukang ojek yang mungkin belum pernah ke gereja. Atau bukan orang-orang yang beragama lain tuh mereka mendengar. Mereka di jalan dimanapun, di bus itu ada orang-orang yang beragama lain. Bahkan setelah Yoel 1 terjadi, di Yoel 2 apa yang terjadi?
Di Yolanda terjadi begini, ada bangkitnya pasukan Tuhan. Bangkitnya ada pencurahan roh. Orang-orang tua mendapat mimpi, teruna, anak-anak mendapatkan penglihatan. Sebab ada pencurahan roh yang luar biasa. Tetapi itu didahului dengan apa? Hari yang kekelaman, hari yang gelap gulita. Juga terjadi apa? Kedar, domba, Nebaioth terhimpun untuk ibadahmu. Terjadi apa? Bahkan ada Tuhan menghalau belalang pelahap. Mungkin kita merasakan apa? Karena hari-hari ini mungkin orang-orang percaya pikir begini, saya yang beribadah kepada Tuhan, saya yang melayani Tuhan sama saja dengan mereka yang tidak melayani. Bahkan mereka kelihatannya lebih makmur. Tetapi lewat bencana, lewat COVID ini dan apa yang akan terjadi nanti, karena ini baru awalnya, Tuhan akan melakukan perbedaan. Di antara orang yang beribadah kepadanya yang tidak beribadah kepadanya. Antara orang yang mencari Tuhan yang tidak mencari Tuhan. Karena apa? Hanya materai darah Kristus yang bisa membentengi kita. COVID adalah cara Tuhan. Ada juga orang yang memang meninggal karena memang sudah waktunya dipanggil Tuhan. Bukan berarti juga dia tidak dimaterai, memang sudah waktunya. Tetapi memang apa yang terjadi, Pak Franky, kalau kita baca di dalam Wahyu 9 ayat 6 katakan begini. Akan ada suatu wabah seperti sengat kalajengking. Di mana orang akan mengalami itu, orang pun saking siksanya, saking menderitanya, mereka pun mencari maut lari daripadanya. Dan apa yang terjadi, hanya orang yang dimaterai dengan darah itu bisa terlepas. Karena Tuhan sedang adakan perbedaan di antara orang yang mencari dia dan tidak mencari dia. Mungkin itu Pak Franky. Wow, luar biasa Pak. Benar, benar. Tadi dikatakan bahwa pelayanan harus di mana-mana. Karena Tuhan kita omnipresent. Di mana-mana pun Tuhan berada. Luar biasa. Baik Pak Stanley. Kita lanjut ke gambar kedua ya. Foto kedua. Nah, ini saya melihat suatu kegiatan ini Pak. Di mana Pak, boleh dijelaskan? Dan kegiatan apa? Ya, Pak Franky, itu yang saya bilang di Pohon Kasih, acara puncak kita di event ketiga. Ini memang 95% ini anak muda. Oh ya, yang tadi Jadi Pak ya, yang dihadiri oleh sekitar betul. 2.000 kalau tidak salah ya. Iya, itu memang luar biasa ya. Orang banyak gereja heran, mereka beberapa kali bikin KKR, izinnya nggak keluar dari kepolisian setempat. Tetapi kami keluar di beberapa saat sebelum acara. Dan itu memang ya, karena memang campur tangan Tuhan, Pak Franky. Kerinduan anak-anak muda begitu luar biasa ya di Manado ini untuk tetap bersyukur di saat pandemi ini, memuji Tuhan ya. Luar biasa. Betul, Pak Franky. Next. Nah ini Pak, masih bersambung Pak ya? Ya, sama. Oke. Kita lanjut aja Pak ya. Ya. Nah, ini ada satu gambar yang cukup unik Pak bagi saya. Ini ada seorang anak kecil yang berlutut ya sambil mengangkat tangan berdoa. Boleh cerita sedikit Pak ini? Ya, anak ini dia salah satu anak dari pengerja di pergerakan penginjilan jalanan Singa Yehuda. Iya. Anak ini memang secara spontan melakukan. Wow. Tidak disuruh oleh ibunya, secara spontan. Karena begini, saat anak kecil yang seperti ini, atau saat anak kecil menceritakan sesuatu mungkin tentang apa dia lihat atau dia mimpi, anak kecil seperti itu tidak mungkin dia memanipulasi atau mereka-reka cerita. Iya. Itu memang salah satu cara Tuhan bisa pakai siapa saja, Pak Franky. Luar biasa Pak ya. Lanjut ya. Ya, silakan Pak. Nah, ini saya lihat ada beberapa ibu-ibu yang saling berpelukan sambil menangis. Ini acara apa ini Pak? Ini salah satu penginjilan jalanan, salah satu kegiatan penginjilan jalanan. Ini memang kalau Pak Franky lihat, itu di sebelah kiri ada wanita yang bertato, ada ibu-ibu, bahkan juga ada anak-anak. Karena apa? Karena gini, saat jamahan itu, saat sentuhan itu, kita alami, itu suatu perasaan, suatu pengalaman yang tidak bisa kita ceritakan. Bukan sesuatu yang palsu. Kita bisa dapat kesenangan baik itu di mall, di tempat-tempat hiburan, tetapi ada sesuatu damai sejahtera, sukacita yang dunia tidak bisa berikan. Amin. Dan ini yang mereka alami, dan ini mereka alami apa? Saat firman Tuhan mereka dengar. Saat kita angkat tangan memuji Tuhan, maka Tuhan bekerja. Bukan tentang seberapa bagus firman, bukan tentang seberapa hebat kita berkhotbah, tetapi saat hati ini begitu merindukan, ada sekumpulan orang yang merindukan, ada jiwa-jiwa yang bertobat, maka Tuhan pasti dia akan turun tangan dan dia akan melawat. Karena kita hanya melakukan bagian kita yang cuma kecil, itu bagian Tuhan. Kayak seperti tadi Sud bermasmur, saya hanya menghubungi beberapa hamba Tuhan. Tetapi Roh Tuhan yang bekerja, yang membuat kita saling terkoneksi dengan orang yang tidak kenal.
Ya. Itu yang saya mau bilang Pak Frankie, seperti ini. Saya kalau di firman tadi Roma 1:16 katakan begini, yang tema, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Amin. Injil Amin. adalah kekuatan. Tetapi bilang begini, kalau dalam versi King James Version katakan begini, for I'm not ashamed of the gospel of Christ. I'm not ashamed. Aku tidak malu oleh karena Injil Kristus. Ini dikatakan oleh seorang Paulus. Tuhan pakai orang-orang ini, di mana orang-orang yang mereka memang sudah pernah jadi sampah masyarakat, pernah dihina, pernah dipandang sebelah mata. Mereka tidak pusing lagi apa kata orang. Seringkali kita, saat kita seperti ini, kita turun di jalan atau kita menyampaikan firman Tuhan, seringkali kita ada rasa malu. Seringkali kita rasa nggak enak. Seringkali kita, nggak usahlah, nantilah untuk tugas pendeta. Nantilah tugas ini. Tidak, ini sebuah tugas kita. Kita sebagai pengendara ojek, kita dimanapun kita sebagai pegawai, itu tugas kita semua. Dan ini salah satu memang ternyata memang begitu banyak orang di mana-mana itu membutuhkan Tuhan. Bahkan di event ini ada seorang ibu yang tiba-tiba dia turun dari motor. Dan waktu itu dia memang dijamah Tuhan. Karena apa? Roh Tuhan yang menggerakkan. Gitu Pak Frankie. Amin, luar biasa Pak ya. Next Pak. Ini kalau ini boleh dijelaskan sedikit Pak. Jadi ini orang-orang ini salah satu pelayan dari Pondok Daud Ministry. Mereka juga bergerak dalam pemulihan Pondok Daud, pujian penyembahan yang luar biasa anak-anak muda. Mereka ini di kafe pun, di tempat nongkrong pun, jika digerakkan Tuhan, mereka akan pergi ke situ dan duduk. Bahkan di daerah dekat sini ada sekelompok TNI Angkatan Darat. Ini cerita yang luar biasa. Ini yang oleh salah satu orang sana yang sebelah kiri, yang berdiri di paling kiri, yang beliau itu, dia bahkan di dalam satu TNI yang sedang nongkrong di kawasan ini, kawasan Megamas namanya, dia tiba-tiba dia masuk di tengah, dia diinjili. Padahal di tengah-tengah itu TNI, orang TNI yang sebagian besar bukan beragama Kristen, mereka orang-orang Jawa, dia masuk di situ. Waktu dia masuk di situ, mereka larang. Tetapi memang dia tetap sampaikan, dan akhirnya apa? Mereka diam, mereka dengar, mereka duduk. Karena apa? Karena jika memang digerakkan Tuhan, saya percaya Tuhan akan jaga. Amin. Jika memang dari Tuhan tidak sampai mengalami. Dan memang ada orang-orang yang begini, orang ini dia dulu ini dari orang kerusuhan, ini orang yang pernah makan jantung. Itu Pak Angki yang paling kiri yang berdiri. Nah, oh ini ya? Ini dari, ya. Itu namanya Pastor Dedi Jonas. Itu dia yang angkat tangan Pak, yang lagi angkat tangan yang kiri, ya. Oke, paling kiri. Sip. Ini orang kerusuhan, dia itu berlatih karena jadi pasukan perang waktu itu. Dia itu bahkan makan jantung untuk jadi bikin kuat. Ini orang-orang yang pembunuh yang memang dipakai Tuhan, Pak Frankie. Luar biasa ya. Iya. Saya terkagum-kagum mendengar ini Pak ya, cerita-cerita atau story behind the pictures ya. Saya bisa katakan begini. Berarti satu gerakan ini ya yang terjadi pada saat ini sebenarnya ini sangat-sangat membantu juga justru untuk menjaga ketertiban secara keseluruhan. Mengapa tidak? Karena yang diambil dari sini atau yang ikut adalah mereka yang mantan preman, penjahat, yang dikatakan dalam tanda kutip ya sampah masyarakat gitu ya, atau mungkin juga yang pengamen-pengamen yang buat rusuh ya kadang-kadang. Tetapi ketika mereka tergabung dalam ini, bukankah ini akan lebih baik lagi? Artinya mengurangi kejahatan. Preman yang tadi itu mabuk-mabukan ya, pajak sana pajak sini, tetapi ketika mereka bergabung dalam satu wadah untuk memuliakan nama Tuhan, secara tidak langsung ini kegiatan positif yang bisa mengurangi juga tingkat kriminalitas. Betul. Luar biasa ya. Bagaimana? Apa bisa dipandang seperti itu, Pak? Betul, Pak. Ada satu pandangan yang lucu tetapi juga mengharukan. Ada orang-orang yang bertato sampai di wajahnya, tetapi tiba-tiba menangis di lawat Tuhan. Bertato ada tangannya, badannya diiris-iris. Karena di penjara seperti itu, tiba-tiba dilawat Tuhan. Karena memang saat Roh Tuhan bekerja tidak ada yang bisa menahan. Dan memang puji Tuhan Pak Frankie, orang-orang ini memang
Karena setan juga tahu saat pergerakan seperti Anda dia akan berusaha hentikan. Dan si jahat itu akan berusaha untuk menahan lawatan atau api Kristus terjadi. Dan apa Pak Frankie, memang juga ada juga yang beberapa orang di antaranya itu berbalik. Ya. Karena apa? Karena ada juga memang sebagian di antara mereka yang mungkin tidak mengenyam pendidikan atau mendapatkan keterampilan. Nah, sedangkan di kehidupan yang lama mungkin mereka pajak orang, mereka jaga bos, itu lebih gampang, mudah dapat uang. Akhirnya memang kita juga yayasan juga ke waktu yang lalu kita bekerja sama dengan salah satu instansi juga, kita juga buat pelatihan. Ada pelatihan untuk servis motor, kendaraan mobil, servis elektronik, itu kita lakukan juga untuk membekali mereka. Karena memang karena apa? Karena tidak semua jadi penginjil. Ada yang Tuhan gerakkan buka usaha rumah makan. Ada juga Tuhan yang gerakkan untuk apa? Bekerja juga sebagai pegawai, ada jadi manajer. Jadi tidak selalu harus jadi penginjil, hamba Tuhan, pendeta. Tetapi dimanapun, begitupun pendengar miracle, dimanapun kau bekerja, dimanapun kau tinggal melayani, ada rencana Tuhan kenapa engkau bekerja atau engkau tinggal di sana. Mungkin itu Pak Frankie. Ya, luar biasa. Saya tambahkan satu lagi Pak ya, sebelum kita ke next slide. Mungkin ini juga cara Tuhan. Kenapa ya? Mungkin yang kita tahu selama ini mungkin mantan penjahat ya, para preman ini mungkin terkadang saya tidak tahu ya, tapi mungkin ini saya pikiran saya. Mungkin karena mereka merasa bahwa hidup mereka dulu gelap, mereka mau ke gereja, mereka mau ke tempat ibadah, mereka mungkin merasa kurang nyaman, kurang pede. Belum lagi di tempat-tempat tertentu jika ya, tapi saya yakin mungkin tidak ada terjadi penolakan. Nah, mungkin ini rencana Tuhan yang dahsyat yang mengizinkan hal ini terjadi sehingga mendobrak, akhirnya juga menjamah mereka yang justru mereka inilah yang bisa menjadi militan dalam pelayanan Tuhan di tempat-tempat rawan. Betul. Bagaimana? Betul Frankie, bisa dipandang begitu, Pak? Pak Frankie ingat saat kedatangan Tuhan yang pertama, ada suara pertobatan di mana-mana lewat Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya, di gurun dan di mana-mana. Waktu menjelang kedatangan kedua, itu juga Tuhan akan melakukan ada suara pertobatan di mana-mana untuk menggelar karpet merah, untuk menunggu kedatangannya. Mungkin Pak Frankie bisa buka, ada ayat yang mungkin saya sampaikan sebagai juga konfirmasi. Di Matius 22. Matius 22. Matius 22. Ayat 8 sampai 10. Ayat 8 sampai 10. Baik, saya baca ya. Matius 22 ayat 8 sampai 10. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Amin. Amin. Pak Frankie juga bisa buka di Lukas 14, ini yang kedua. Oke, Lukas 14. Ayat 15 sampai ke 24. Baik. Lukas 14 ayat 15 sampai 22 ya. Ya. 24. Ini tentang perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Ya. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seseorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ayat 20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ayat 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya.
semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Ayat 22, kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian, masih ada tempat. Luar biasa, amin, puji Tuhan. Amin. Iya. Dan katakan di ayat 23 dan 4, saya tambahkan, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Amin. Ini memang tentang perjamuan kawin anak domba, di mana Tuhan itu mengundang semua orang. Tetapi ada orang-orang, Pak Franky, yang mungkin menjadi terdahulu. Ada firman kata orang-orang yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Ada orang-orang yang mungkin sudah orang yang baru mengenal Tuhan, tetapi mereka langsung militan, mereka langsung radikal, mereka langsung merespon undangan itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyampaikan undangan. Mungkin ada orang-orang yang telah mendengar suara pertobatan mungkin setiap minggu, setiap bulan, tetapi tidak merespon. Mereka Mereka cuma sibuk dengan ladangnya, dengan ternaknya, ingin kawin, bangun rumah dan sebagainya. Mereka cuma sibuk itu sampai lupa kepada apa yang paling penting dalam hidup. Dan apa yang Tuhan suruh, pergi ke jalan-jalan, pergi ke persimpangan jalan, panggil semua orang. Bahkan Tuhan bilang paksa orang untuk datang kepada undanganku supaya ruangan ini penuh. Pak Franky ini memang salah satu yang konfirmasi bagaimana Tuhan sedang menggenapkan firman dari sini, bagaimana memang apa yang terjadi sekarang ini bukan cuma di Sulawesi Utara, bahkan juga di negara-negara lain saya sudah lihat di Amerika, memang Tuhan sedang menggenapi ini, Pak Franky. Ya, luar biasa Pak ya, ternyata firman Tuhan dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Dan dahsyat, luar biasa. Baik, kita ke next slide Pak ya, sebentar. Sebentar Pak ya, saya hidupkan lagi, rupanya sempat. Sebentar. Ya, saya share lagi. Ya, sudah keluar Pak gambarnya? Sudah, yang ya, gambar next. tadi. Nah, ini gambar apa ini Pak? Boleh dijelaskan sedikit Pak? Iya. Ini jadi di dalam kami ada yang bersinergi, yang dalam arti yang kita bisa dibilang setiap minggu. Ya. Ini ada juga Hosanna Prayer yang tidak sempat santumkan di sini. Tetapi ada juga yang kita bersinergi saat event. Saat event kayak kemarin Sulut Bermazmur atau saat KKR Revive Us, itu kita bersinergi. Tetapi memang kalau untuk yang kita setiap minggu ini Pak, jadi ada ministry, ada dari gereja seperti itu. Oke, luar biasa Pak ya. Baik, rupanya ini gambar yang terakhir Pak ya. Apa masih ada gambar lagi Pak yang mau di-share? Boleh, silakan. Kalau Pak Stanley masih memiliki gambar yang mau di-share, karena ini gambar saya yang terakhir ini. Memang ada beberapa gambar, saya belum sempat share. Ada juga Pak Franky gambar seorang hamba Tuhan, itu di tengah-tengah orang pesta miras, itu dia masuk di sana. Dia orang pesta miras, dia masuk di sana, dia tegur, dia sampaikan firman Tuhan, akhirnya orang pesta miras semua bubar, berhenti. Itu kalau kita, itu mungkin nggak akan berani. Iya, betul. Ya. Orang-orang dengan latar belakang seperti inilah digunakan Tuhan, yang dipakai Tuhan. Iya, luar biasa, betul. Iya, dan memang terjadi kerjasama ya. Kalau boleh tahu Pak, dari berapa denominasi yang bergabung dalam penginjilan jalanan, supaya teman-teman bisa mendengar bahwa dari denominasi apapun mereka bisa bergabung, karena kita membawa satu nama Tuhan Yesus. Pak Franky, memang dalam penginjilan jalanan ini kita memang dari berbagai denominasi. Kita di dalam dalam suatu sinergi itu kita sejenak kita mengesampingkan doktrin kita masing-masing.
Kita Ya. mengesampingkan apapun karena apa? Ada yang lebih penting dari kepentingan pribadi kita. Bahkan ada yang lebih penting dari kepentingan kelompok atau organisasi kita. Ya. Karena apa? Karena dalam kita baca Matius 28, 19-20 katakan apa? Saat orang sebelum pergi, itu pasti akan menjadi selalu pesan yang terpenting, pesan terakhirnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang menjadi memang visi besar yang menyatukan kita tentang penuaian jiwa-jiwa. Latar belakang kita itu memang kalau secara pekerjaan ada marketplace, ada pengacara, ada juga pedagang, ada tukang ojek. Latar belakang dari denominasi itu juga ada dari GBI, ada dari Pantai Costa, ada juga dari gereja Protestan seperti sini gereja Masih Injili Minahasa itu ada. Bahkan juga ada dari teman-teman juga dari Tiberias, bahkan juga ada dari yang agama lain, Pak Frankie itu ada. Ya. Agama lain yang akhirnya sudah percaya Yesus, dari agama lain itu ada juga Pak Frankie. Luar biasa. Saya teringat dengan kita sudah di penghujung waktu ini Pak. Sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita akan selesai di program ini dan Bapak akan pimpin dalam doa ya jika berkenan. Tapi saya teringat satu sharing dengan seorang gembala begini. Ketika dia berkunjung di salah satu di lokasi di Sumatera Utara, ya, di sana terkenal juga katanya dengan okkultisme ya, yang sangat kuat di daerah situ. Padahal kekristenan sudah masuk di situ Pak, awal-awalnya dari dulu ya. Bahkan dikatakan bahwa di daerah sana itu dapat dikatakan beranda Israel ya. Tetapi mengapa terjadi semacam apa ya? Okkultisme itu tetap ada, kejahatan itu tetap juga ada gitu ya. Jadi seakan-akan mereka di sana Kristen, bukan juga di sana saya rasa. Ya di mana-mana pun bisa terjadi. Tetapi hanya sebagai Kristen yang mengikuti liturgi Pak. Jadi hanya seperti budaya bawaan kita pergi ke gereja, kita beribadah, kita pulang, kita melakukan lagi hal-hal seperti yang biasa, seperti duniawi. Tapi kalau penginjilan seperti ini saya melihat seperti sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang memang benar-benar kalau memang mau ikut Tuhan, di sana ada risiko. Harus menantang, ada tantangan. Mau atau tidak, gitu ya. Harus memang benar-benar memang melayani. Ya, bagaimana pandangan itu Pak? Bisa tolong dijelaskan sebelum kita menutup kepada konklusi. Baik Pak Frankie, memang tadi sempat bicara tentang liturgi atau memang orang yang bergereja. Karena begini Pak Frankie, kalau kita baca dalam Yohanes 3 tentang Nikodemus, itu Tuhan bilang begini, jika engkau mau masuk kerajaan sorga, engkau harus dilahirkan kembali. Seorang Nikodemus adalah seorang dikatakan adalah sebagai pengajar Israel. Bukan cuma sekedar pendeta biasa, tapi seorang pengajar Israel. Orang yang secara pengetahuan itu tentang Taurat itu pasti sudah luar biasa. Tetapi katakan kepada Nikodemus, engkau tidak akan masuk kerajaan Allah kecuali engkau dilahirkan kembali. Nikodemus dia merespon itu secara logika dia, secara pikiran manusiawi dia. Bagaimana mungkin orang yang tua seperti saya harus masuk kembali ke rahim ibuku. Di sini kita belajar begini, orang-orang ini adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan mereka mengalami perjumpaan saat apa? Saat apa? Saat di penjara. Saat dalam kondisi hampir mati. Saat dalam kondisi dikejar-kejar. Karena apa? Karena kekristenan itu bukan tentang rutinitas tetapi tentang hubungan, tentang keintiman, dan tentang perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Karena memang kekristenan itu si jahat, setan itu tidak pernah pusing seberapa lama engkau melayani. Engkau melayani, bahkan engkau berkhotbah, engkau menjadi pemimpin pujian, engkau juara choir atau apapun, itu setan tidak pernah pusing selama engkau tidak bertobat. Silakan pelayanan, silakan berkhotbah selama engkau tetap duniawi. Silakan melayani, silakan jadi worship leader, apapun silakan selama kamu terus nonton video porno. Selama engkau terus melakukan hal yang tidak benar. Itu setan itu yang tidak pusing. Tetapi orang-orang ini yang saya lihat memang orang-orang yang memang boleh dibilang yang telah dilepaskan dari hampir mengalami kematian. Orang-orang yang memang sudah di ujung tanduk di Tuhan Salam. Jadi perjumpaan pribadi itu yang membuat mereka menjadi militan. Karena seperti yang Ayub katakan Pak Frankie, mungkin kurang lebihnya seperti itu juga yang saya alami Pak Frankie. Saya alami secara pribadi yaitu katakan begini dalam ayat 42. Dulu dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau.
Menjadi seorang Kristen bukan tentang bagaimana, jangan kita kenal itu karena kata orang. Tetapi saat badai, saat mengalami suatu pergumulan, itu cara terbaik Tuhan untuk membawa kita mengenal Dia secara pribadi. Mungkin itu Pak Franky. Jadi memang orang-orang yang mengalami maut, mengalami kekurangan, sesuatu yang luar biasa, malah dijumpai Tuhan, maka pengenalan akan Tuhan itu membuat mereka militan. Yang membuat mereka terus bergerak, tidak takut, apapun segala larangan tidak takut. Karena hari-hari ini Pak Franky yang terakhir, kita memang sebagai orang percaya kita harus bahkan wajib untuk menaati ketentuan ataupun aturan-aturan pemerintah itu wajib. Tetapi ada kondisi di mana kondisi diperhadapkan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat dia harus menyembah patung dari rajanya, dia katakan, aku tidak akan menyembah patung rajaku. Sekalipun Tuhan tidak melepaskan aku dari dapur api, aku tidak akan menyembah dewa Tuanku. Begitupun seperti Esther. Esther itu dia apa? Dia mempertaruhkan nyawanya. Kenapa? Dia menghadap Raja Ahasiweros. Karena ada ganjaran hukuman mati jika menghadap Raja Ahasiweros tetap tanpa diundang oleh raja. Tetapi Esther, dia mengambil resiko itu untuk bangsanya, untuk orang-orangnya, untuk rakyatnya, bahkan dia melawan undang-undang. Dalam arti apa? Kita lihat memang hikmat dan juga iman itu harus seimbang. Hikmat iman harus seimbang bagaimana kita menempatkan diri. Karena memang ada orang dipakai Tuhan di jalan. Ada juga orang pakai sebagai apologetik. Begitupun Pak Franky melayani lewat media sosial seperti sekarang ini. Tetapi ada waktu di zaman-zaman di mana spirit antikristus semakin bekerja, kita harus militan. Kita tidak bisa lagi di posisi status quo. Kita tidak lagi bisa di posisi tengah. Kita akan berada pada kondisi kita harus pilih. Pilih Tuhan atau pilih antikris. Pilih Tuhan atau pilih dunia. Jadi kita perlu kondisi seperti itu. Harus memang menetapkan hati. Mungkin itu Pak Franky. Luar biasa. Sharing yang sangat-sangat memberkati. Teman-teman Miracle TV yang menonton Miracle TV sharing your testimony dari Bapak Stanley Mangerongkonda pada malam hari ini. Berbagi video ini ke teman-teman, ke grup-grup, ke beranda-beranda. Karena sharing di sini luar biasa. Karena kita akan mendapat suatu wawasan, suatu kekuatan di mana kita dalam mengiringi, dalam melayani Tuhan, kita harus sungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan tadi bahwa memang kita harus memilih, kita tidak boleh ada status quo. Luar biasa Pak Stanley sharing pada malam hari ini. Mungkin di waktu-waktu berikut Pak Stanley bisa datang lagi ketika diundang dengan lebih kita mengenal lebih jauh mengenai yayasan yang Pak Stanley pimpin ini, agar supaya teman-teman di Miracle TV yang mau menopang, yang memberi support, ya kan? Otomatis mereka harus mengetahui, oh yayasan ini berada di mana, aktivitasnya seperti apa, dan support dari luar tentunya untuk mendukung kegiatan Tuhan bisa datang secara luar biasa. Baik Pak Stanley. Mungkin bisa tutup dalam doa, tetapi kalau masih ada 1-2 kata untuk mengajak teman-teman atau sahabat-sahabat di rumah, silakan Pak Stanley bisa tutup, konklusi singkat saja, dan langsung pimpin kita dalam doa tutup. Jangan lupa Pak, doakan juga mereka yang lagi sakit, isoman, mengalami pergumulan, apapun itu, bisa didoakan. Silakan Pak. Pak Franky, kita langsung doa saja, nanti kalau ada dibukakan, kita sampaikan dalam doa. Siap, silakan. Sahabat-sahabat Miracle, untuk menutup acara hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, sungguh tidak ada yang kebetulan jika malam hari ini Engkau membawa kami ya Tuhan untuk mendengar firman, untuk mendengar kesaksian ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang membawa kami ya Bapa. Dan pada saat ini kami berdoa, kami percaya Tuhan, tidak pernah ada yang kebetulan kami dilahirkan di dunia. Hidup kami ya Tuhan bukan sekedar lahir, bukan sekedar bertumbuh anak-anak, dewasa dan meninggal dan mati. Tetapi hidup kami untuk mengetahui, untuk menangkap apa destiny kami, apa rancangan Tuhan bagi hidup kami ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus pada saat ini hamba berdoa, setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, hamba berdoa roh Tuhan menjamah setiap mereka, apapun pergumulan yang mereka alami saat ini ya Tuhan, baik mereka yang mengalami sakit, yang sedang isolasi mandiri ya Tuhan, mereka mengalami pergumulan baik itu hutang piutang, baik mereka membutuhkan pekerjaan, baik mereka dalam masalah hubungan suami istri keluarga ya Tuhan, mereka ada
masalah ya Tuhan, di pekerjaan dimanapun. Hamba percaya tidak ada pernah kebetulan ya Tuhan. Kami percaya di balik pergumulan mereka alami, Tuhan mau mereka datang kepada Tuhan. Bahkan kami tahu Tuhan mau kami bukan cuma sekedar menjadi orang percaya yang hanya mementingkan ya Tuhan, yang bukan hanya mendoakan kepentingan kami sendiri, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau berbeban ya Tuhan, bukan untuk orang-orang di sekitar kami, untuk bangsa kami, untuk orang-orang ya Tuhan yang butuh jamahan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka ya Tuhan, mereka yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus ya Tuhan. Engkau yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada ya Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan Yesus, di firman Tuhan berkata, Mazmur 107 ayat 20, disampaikanlah firman-Nya, disembuhkanlah mereka dan diluputkanlah mereka dari lubang kubur. Kami percaya mereka dengan firman Tuhan ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus ya Tuhan, iman mereka dibangkitkan, semangat mereka dibangkitkan, apapun mereka yang terintimidasi, baik dosa yang pernah mereka lakukan di masa lalu ataupun apapun kesalahan mereka saat ini, mereka bangkit, mereka akan menjadi terang, mereka akan menjadi sinar, karena ada orang-orang di luar sana memiliki latar belakang, orang-orang seperti mereka menginjil di jalan-jalan di mana mereka latar belakang mereka pembunuh, pemerkosa, pengedar narkoba, orang-orang serusak Tuhan, tetapi Tuhan bisa pakai mereka karena Tuhan tidak pernah memandang masa lalu kami, Tuhan tidak pernah melihat kesalahan kami, apapun segala intimidasi di pikiran yang membuat anak-anakmu tidak mau melayani kembali atau membuat anak-anakmu berkeras hati, segala apapun itu keras hati diruntuhkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau berikan hati yang baru, Engkau lembutkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Frankie ya Tuhan, bersama keluarga, istri, anak-anak, keluarga besar ya Tuhan, orang tua. Hamba berdoa untuk pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan, Engkau berkati rumah tangga, pekerjaan ya Tuhan. Kami percaya ada visi yang besar yang Engkau taruhkan kepada mereka ya Tuhan. Engkau yang telah membawa mereka ke titik ini, itu semua oleh karena Tuhan. Dan sebagaimana Engkau setia kepada mereka dari awalnya, kami percaya Engkau juga selalu menyertai sampai mereka ya Tuhan bisa mengalami bahkan melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan mau untuk mereka lakukan. Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin-pemimpin, untuk gereja Tuhan dimanapun. Inilah waktunya Tuhan, dimana kami hamba-hamba gereja Tuhan harus bersatu. Ada hal yang lebih penting dari kepentingan pribadi kami, kepentingan kelompok organisasi kami. Ada hal yang lebih penting ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami minta Roh Tuhan menyatukan kami, ikat dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, berikan roh hikmat, berikan roh pengetahuan, berikan roh pengenalan ya Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan keputusan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami minta penuaian jiwa, belas kasihan Tuhan terjadi ya Tuhan di seluruh Indonesia, di pulau-pulau dilawat oleh Tuhan, karena kami percayalah waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa jangan tahan kebaikan-Mu atas mereka ya Tuhan. Mereka yang butuh jawaban doa, mereka butuh kesembuhan, mereka yang butuh ya Tuhan kebutuhan mereka terpenuhi, Engkau jawab dalam nama Yesus Tuhan. Setiap mereka yang berdoa mendengar ini dijamah oleh Tuhan, karena Engkau tiap kuasa-Mu tidak terbatas, tidak terbatas ruang dan waktu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, bagi-Mu-lah hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Stanley. Ya, Terima kasih. luar biasa atas waktunya. Baik teman-teman, sahabat-sahabat Miracle, kita akan bertemu lagi besok di acara yang sama, Sharing Your Testimony, dengan tamu spesial yang akan memberikan kesaksian yang luar biasa tentang kebaikan Tuhan, bagaimana dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Baik, kita akan berjumpa lagi ya besok, dan sekali lagi terima kasih semua sahabat-sahabat yang telah menonton, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. Terima kasih, bye-bye. Tetap jaga kesehatan. Amin, Tetap semangat. amin Pak. Amin, Iya. amin, amin, amin. Terima kasih, luar biasa sharing.